Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib Alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmatnya yang memungkinkan kita semua bisa hadir di majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita niatkan keberadaan kita pada saat ini dengan kita niatkan 3 hal. Yang pertama, kita niat i'tikaf di dalam masjid dengan lafaz niat nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita niat i'tikaf di dalam masjid ini semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita niatkan thalabul ilmi, mencari ilmu, menambah ilmu sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, wa ziyadatan fil ilmi, nambah ilmu. Dan yang ketiga, kita niat menunggu datangnya sholat isya berjamaah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian saya ucapkan selamat kepada para jamaah Majelis Rasulullah yang sudah beberapa minggu absen di Masjid Sabilillah, dan mulai pada malam hari ini dimulai lagi kegiatan majelis. Mudah-mudahan tidak ada halangan atau merintang ya, sehingga kita bisa istiqomah melaksanakan kegiatan keagamaan, khususnya di masjid kita tercinta ini. Meskipun saat ini sebenarnya di kabupaten kota di Malang Raya lah ya, di Malang Raya itu masih belum diperkenankan untuk new life ya, new normal life, hidup kenormalan baru. Karena apa? Karena Malang Raya masih
tinggi yang terpapar, khususnya Kabupaten Malang. Ini informasi terbaru. Jadi kita harus mengikuti karena ini berkaitan dengan kegiatan kita, baik kegiatan pribadi, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya. Jadi kita semua harus selalu mengikuti perkembangan, khususnya perkembangan ini COVID-19. Jadi khususnya kabupaten. Kalau kota Malang, Batu ini sudah relatif landai. Ya, masih ya ada beberapa yang tapi masih landai. Yang masih tinggi itu penyebarannya adalah Kabupaten Malang, khususnya Lawang, Singosari. Mohon maaf, ini yang dari Lawang dan Singosari. Ini ya karena new normal life itu ketentuannya dari pusat, ya, sehingga Kabupaten Malang atau Malang Raya tidak bisa menetapkan kabupaten atau Lawang Singosari masih ya, sudah bisa new normal life. Ya. Jadi tidak menggunakan istilah itu, tapi menggunakan pengetatan, jadi diperketat penjagaan tentang penyebaran COVID-19. Ya, sebenarnya Pasar Lawang, Pasar Singosari, Pasar Parangploso itu menurut gugus tugas ya, informasi dari sana mestinya ditutup ya, karena itu sumber penyebaran di situ. Tapi karena masalah ekonomi ya, maka pasar-pasar itu masih boleh buka, tapi dengan pengawasan ketat, dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan saya juga baru saja dikirimi teman berita Surabaya. Di Surabaya itu ya kan sudah seperti kita di Malang Raya, sudah setelah PSBB 3 periode, sekarang itu masa transisi menjelang new normal life itu. Masa transisi ini ternyata penyebaran itu masih tinggi. Bahkan ini baru kali ini saya mendengar berita itu, sampai ada 16 masjid dan 4 gereja itu ditutup. Karena 16 masjid dan 4 gereja itu terdapat jamaah yang terpapar COVID-19. Untuk itu saya khususnya yang menjadi pengurus Sabilillah ini sangat-sangat mengharapkan setiap sholat Jumat itu selalu kami tekankan. Alhamdulillah selama ini di Masjid Sabilillah itu Jumatan berjalan terus, sholat jamaah 5 waktu berjalan terus ya. Alhamdulillah selama ini belum ada, dan mudah-mudahan tidak ada yang terpapar. Saya paling sedih, paling susah ya, kalau nanti ada jamaah, ada salah seorang jamaah, baik itu jamaah rutin maupun jamaah pendatang. Masjid Sabilillah ini kan sepertinya masjid transit gitu ya, karena letaknya strategis, orang mana-mana kalau pas maghrib atau pas waktunya masuk sholat 5 waktu, kebetulan di dekat Masjid Sabilillah. Beliau mampir di Sabilillah untuk melaksanakan
sholat jamaah. Nah ini yang kita sulit ngontrol ya. Makanya di sana kita tulis besar-besar. Jadi Sabillah itu kawasan wajib masker. Jadi selalu saya ingatkan, bahkan kita pengurus takmir masjid Sabillah selalu menyiapkan masker baru di kantor. Kalau sholat Jumat, kok ada jamaah yang tidak pakai masker. Tidak pakai masker itu banyak kemungkinan. Mungkin karena lupa. Ya. Saya sendiri kan juga pernah lupa. Kebanyakan itu karena lupa. Atau karena tidak paham pentingnya masker. Atau karena sombong. Sombong itu sudah saya kan sehat. Yang rawan terpapar itu kan anak-anak dan lansia. Sehingga saya tidak perlu pakai masker. Perlu diketahui bahwa pakai masker ini prinsipnya adalah untuk menjaga pertama diri kita sendiri supaya tidak ketularan kalau ada orang yang terpapar tapi ada istilahnya OTG itu loh, orang tanpa gejala, kelihatannya sehat, ya, tapi ternyata di situ ada mengandung virus ya, corona, ya, sehingga kita tidak tahu. Ya. Makanya kita perlu masker. Ya kalau pas ngomong ya maskernya tidak pakai gitu. Kalau ngomong pakai masker rasanya tidak bisa teteh gitu ya, tidak bisa fasih. Ya. Jadi saya ingatkan ini tolong yang hadir ini menyampaikan yang belum hadir ya. Jamaah Rasulullah khususnya. Kalau jamaah rutin kita sudah setiap saat kita sampaikan. Kemudian yang kedua, manfaat masker ini, kalau kita ternyata ada virus corona, supaya tidak menularkan kepada orang lain. Jadi pakai masker ini untuk keperluan kita sendiri, keselamatan kita sendiri, dan keselamatan orang lain. Ya. Sebagai orang Muslim itu kan harus bisa menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan orang lain. Prinsip qawaidul usul, ya. Kaidah usuliyah, la dororo wa la diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Itu. Jadi prinsip. Jadi alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah dan sekaligus oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rutin ya masjid ya, termasuk sholat Jum'ah, sholat jamaah 5 waktu, pengajian-pengajian, tapi dengan syarat mematuhi protokol ini tadi, pakai masker, jaga jarak ya. Jadi kita takmir sudah menyediakan ini di silang-silang ini, maksudnya jangan ditempati, jaga jarak. Kemudian sering-sering cuci tangan dengan sabun dan mohon tidak salaman. Tidak salaman. Sebab salaman itu bisa jadi itu bisa mentransfer ya, virus itu. Marilah kita lanjutkan pengajian kita. Pada minggu yang lalu kita sudah mulai membahas pasal baru tentang wali nikah. Ini masih bab munakahat ya, tentang wali nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal, wala yasihu lan ora sah
dan tidak sah opo akdun nikah, akad nikah. Akdun itu sudah diindonesiakan jadi akad, akad nikah. Jadi akad nikah itu adalah akad yang singkat, tapi itu sangat menentukan halal haram. Laki-laki perempuan yang sebelumnya melihat saja haram, melihat saja haram, apalagi megang, menyentuh, apalagi bergaul, menggauli maksud saya, itu haram. Tapi dengan terjadinya akad nikah yang sah, maka haram-haram tadi, yang sebelumnya haram-haram tadi, menjadi halal semua, bahkan menjadi ibadah. Jadi ini akad nikah itu adalah akad yang sangat singkat, tapi bisa membalik dari maksiat menjadi ibadah. Tidak hanya yang haram jadi halal, tapi yang maksiat. Jadi sebelum akad nikah kan calon suami istri itu ajnabiyah, orang lain, yang kemarin sudah kita bahas, tentang melihat wanita, itu macam-macam, yang boleh kita lihat itu yang nasab, bapak anak itu masih ada, boleh melihat keseluruhan tubuh wanita itu, tapi ada pengecualian, jadi antara pusar dan lutut dan pusar itu tidak boleh dan sebagainya. Jadi melihat wanita itu intinya haram, wanita lain. Setelah akad nikah menjadi halal. Kalau haram itu kan maksiat. Sebelum akad nikah haram itu maksiat. Tapi setelah akad nikah menggauli istri itu ibadah. Jadi akad nikah itu penting. Makanya la yasihu, tidak sah. Bisa jadi akad nikah, tapi akad nikah itu tidak sah. Maka kita usahakan bahwa akad nikah itu harus sah. Saya dalam hal pernikahan ini itu ngaji teorinya, ngaji fikihnya, juga ngaji prakteknya. Karena saya pensiunan Depak yang ngurusi masalah NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk, dari tingkat KUA sampai tingkat wali hakim. Saya pernah juga menjadi wali di wali hakim, wali nikah. Ini akad nikah itu harus sah. Nah, jadi wala yasihu lan ora sah apa akdu nikah, akad nikah illa kecuali biwaliyin, dengan menggunakan wali yang berhak. Wali yang berhak. Wali yang berhak itu yang paling utama adalah ayah kandungnya. Kalau tidak ada ayah kandung, mbahnya, abul ab, mbah tapi bapaknya bapak, tidak boleh bapaknya ibu. Jadi itu urutannya. Ini nanti kita bahas tentang itu. Jadi wali itu yang harus berhak, tidak boleh hanya formalitas wali itu. Makanya saya sampai sekarang meskipun saya sudah pensiun, sangat berharap jangan ada nikah siri. Nikah siri itu
akhirnya tidak dicatatkan. Ini kebanyakan nikah siri. Yang penting sah nurut agama. Itu juga bahaya. Sebab kalau tidak melalui pencatatan, itu bisa jadi nanti menjadi salah. Gini contohnya nikah siri atau nikah liar itu. Ada seseorang, saya pengalaman itu, ada orang Jakarta, ada orang Jakarta laki perempuan, mungkin tanya-tanya ke ulama-ulama, gitu ya. Dia itu mau nikah, orang Jakarta mau nikah di Malang, hanya 2 orang itu. Ya. Mungkin ada datang ke kiai, mungkin kiai tidak mau menikahkan karena tidak jelas ini walinya siapa, terus 2 orang ini masih ada hubungan nasab apa enggak, muhrim apa enggak, dan sebagainya. Akhirnya itu ke saya, waktu saya sebagai kepala pegawai pencatat nikah, ya, saya penghulu kabupaten, itu dia nangis, tetap saya tolak, ya, karena tidak jelas walinya siapa, terus anak ini 2 anak ini orang lain atau muhrim dan sebagainya, ya. Dan ternyata betul anak ini minggat dari Jakarta karena sudah hamil duluan. Begitu. Ini banyak kasus semacam ini, ya. Kasus semacam ini. Bahkan ada orang yang datang, ya umumnya Pak Kiai, ya. Pak Kiai, apalagi Pak Kiai kampung, itu kan husnuzon. Kalau ada orang datang nangis mau dinikahkan, ya, tidak tega, daripada nanti zina, lebih baik saya nikahkan supaya halal. Tidak tahunya si wanita ini masih punya istri, punya suami, ya, masih punya suami. Ya, karena tidak ada surat-surat, ya, bisa dibuktikan. Dia mengaku janda karena suaminya meninggal, lalu dinikahkan. Ya, itu sah apa enggak? Ya, sah apa enggak? Ya, ternyata di Gunalegi pernah ada. Ya, semacam itu. Alhamdulillah KUA itu ya relatif ketat. Mendatangkan wali, ternyata walinya itu dibeli, sewa. Pak, sama dados wali kula, wali nikah, nikah enten KUA. Tapi karena di KUA itu memakai surat-surat. Suratnya itu tidak jelas, suratnya itu seperti dipalsu gitu. Ini walinya. Ternyata setelah diselidiki gitu, ternyata walinya itu orang lain. Dan konon tukang becak itu dibayar, disewa untuk menjadi wali. Jadi hanya formalitas. Kalau akad nikah dengan tidak pakai wali, atau dengan wali tapi bukan wali yang berhak, itu la yasihu. Ini kan bahaya. Kalau dia tetap nikah, kemudian ngumpuli istrinya, ya, ini dia berzina terus. Ini bahaya. Makanya nikah ini harus hati-hati betul. Kalau akad nikahnya tidak sah, ya nikahnya tidak sah. Dia ngumpuli istri, itu zina. Bayangkan kalau itu dia tidak paham, terus dia zina terus, ya, seumur hidup. Ini yang nikahkan juga ikut dosa besar. Maka penting wali nikah. Jadi yang pertama sahnya, dan wali nikah ini adalah rukun di dalam akad nikah. Rukun itu memang tidak bisa ditinggalkan. Mutlak sudah wali. Cuma ada pengecualian, ada hadis Nabi
as-sayyibu ahaqqu binafsiha min waliha. Janda itu menurut hadis ya. Janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada wali nikahnya. Jadi janda itu kalau terpaksa boleh nikah tanpa wali. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, meskipun itu janda masih wajib ya nikah pakai wali. Gitu. Wasyahidai adlin. Wasyahidai ini asalnya adalah syahidaini, dua orang saksi. Karena ini kedudukannya adalah mudhof. Mudhof itu disandarkan. Sandarkan mana? Adlin tadi. Jadi ini jumlah mudhof ilaih. Syahidaini kalau dimudhofkan menjadi wasyahidai, nunnya dihilangkan. Wasyahidai adlin, dua orang saksi yang adil, tidak sembarang orang saksi. Yang adil itu termasuk di dalamnya beragama Islam, tidak bohong dan sebagainya. Ini dalilnya berikut ini ya. Liqoulihi ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minatu dan orang-orang mukmin perempuan, ba'duhum sebagian dari mereka dan sebagiannya. Jadi orang mukmin dan mukminat itu adalah aulia ba'd. Orang mukmin itu menjadi walinya mukminat, maksudnya begitu. At-Taubah. Nah, kemudian yang kedua dalilnya tadi, yang pertama ini adalah dalil Al-Quran, yang kedua dalil hadis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi berdasarkan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya apa? La nikaha illa biwaliyin mursyidin wa syahidai adlin. Rawahu Syafi'i rahimahullahu taala fi musnadihi. Jadi Imam Syafi'i itu juga perawi hadis. Kitabnya namanya Musnad Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu, jadi kalau kita ngaji itu harus tahu Imam Syafi'i dan Imam Bukhari itu duluan mana? Duluan Imam Syafi'i. Sebab ada orang yang tidak paham ngaji tapi sok ngerti gitu ya. Katanya Imam Syafi'i itu banyak kesalahan karena hadisnya tidak pakai hadis Bukhari. Sementara hadis yang paling sahih itu adalah Bukhari Muslim. Ya. Dia tidak tahu, tidak ngerti. Ngertinya hadis yang paling sahih itu hadis Bukhari. Tidak tahunya Imam Bukhari itu hidup di masa setelah Imam Syafi'i. Bahkan Imam Bukhari itu bermazhab Syafi'iyah. Sama saja dengan itu di YouTube itu terkenal itu. Akhirnya dibantah oleh Pak Marzuki itu. Itu
Abdul Qadir Jawas, itu tokohnya Salafi gitu. Itu mengecam santri-santri yang kalau membaca Al-Quran itu mushafnya itu dicium. Ya, saya dulu sejak kecil ya begitu. Kalau sorokan Al-Quran itu ya, setelah selesai ya, itu kita tutup, kita cium gitu. Itu pertanda kita tuh mencintai mushaf. Wah, itu dimaki-maki itu. Itu bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi. Nabi itu tidak pernah mencium mushaf. Dibantah oleh Kiai Marzuki. Itu menandakan bodohnya dia. Zaman Nabi itu belum ada mushaf. Makanya Nabi tidak mungkin mencium mushaf itu. Mushaf itu ada setelah mulai Abu Bakar, Umar, dan terakhir Utsman. Zaman Nabi belum ada. Ya, kita berterima kasih ya kepada para sahabat ya yang dirintis oleh Abu Bakar, dirintis oleh Sayyidina Umar, kemudian disempurnakan oleh Sayyidina Utsman, sehingga mushaf kita itu umumnya adalah mushaf Utsmani ya, Utsmani, mushaf yang memakai sistem ya, yang disusun oleh Sayyidina Utsman ya. Jadi kembali pada ini, Imam Syafi'i itu adalah termasuk perawi hadis yang unggul. Jadi kalau kita belajar hadis itu harus tahu ini perawi hadis itu sejarahnya, biografinya itu gimana, duluan mana. Jangan kita salah. Imam Syafi'i itu banyak yang salah karena tidak memakai hadis Bukhari. Imam Bukhari itu pakai mazhab Syafi'i. Kitabnya Musnad, makanya jadi fi musnadihi, dalam kitab Musnad beliau. Jadi itu dalilnya illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nanti masalah wali ya, nanti urutannya di belakang. Wa yaftaqirul waliyu wasyahidani ila sittati syara'ita. Wa yaftaqiru lan butuh perlu sapa al waliyu, wali nikah, wasyahidani dan dua orang saksi nikah, ila sittati syara'ita, memerlukan 6 syarat. Syara'ita itu jamaknya syartun, syarat. Bahasa Indonesia itu banyak menyerap dari bahasa Arab. Syartun jadi syarat, adlun jadi adil. Jadi wali dan 2 orang saksi itu diperlukan 6 syarat. Syaratnya itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka wali dan 2 orang saksi itu juga tidak sah untuk menjadi wali dan saksi nikah. Kalau wali dan saksinya tidak sah jadi wali dan saksi, maka nikahnya juga tidak sah. Jadi penting ini, ya, penting. Yang pertama 6 syarat itu adalah Islam. Jadi ini kita akan membicarakan fikih ya, munakahat. Jadi kalau ada mantan Islam, itu walinya juga harus Islam. Karena sekarang ini juga banyak orang yang anaknya Islam,
anak wanitanya Islam mau nikah, tapi bapaknya itu non-Islam. Ini kadang-kadang kalau tidak paham, ya, ini bapaknya itu juga ngotot. Saya ini adalah bapaknya, saya yang berhak menjadi wali, gitu. Yang tidak paham. Tapi alhamdulillah karena sering terjadi gitu, akhirnya mereka paham. Ya. Ya. Jadi Islam itu mutlak, ya, mutlak. Kalau mantennya secara Islam. Ya. Tapi juga ada, ya, juga ada terjadi. Calon manten putri itu muslimah. Ya. Terus calon suaminya non-Islam, walinya non-Islam. Terus ini gimana ini? Ini kalau dibawa ke saya, ya itu kalau ingin nikah sah, ya suaminya harus masuk Islam. Ya. Kalau suaminya tetap tidak mau masuk Islam, ya sudah, itu nikah itu tidak sah. Ya, nikah itu tidak sah. Jadi KUA, ya, waktu saya jadi atasannya, ya, KUA saya larang untuk menikahkan wanita muslimah dinikah oleh suami non-Islam. Jadi suaminya itu juga ya harus Islam. Cuma ini mohon maaf, ini mereka itu juga ada taktik juga ya. Akhirnya apa? Untuk bisa menikahi dia pura-pura masuk Islam. Ya, pura-pura. Ya, akhirnya dia yang membaca syahadat dan sebagainya, kita nikahkan. Nah, setelah itu akhirnya malah justru istrinya itu diajak masuk agama mereka. Ini hati-hati. Jadi bisa jadi itu ya, pura-pura. Tapi itu urusan mereka. Asalkan pada saat kita nikahkan, suami itu sudah membaca syahadat. Makanya ini jadi budaya ya. Sebelum akad nikah, kita semua membaca syahadat. Ya. Termasuk suami istri ini. Ini harus Islam ya. Adapun setelah itu dia murtad lagi, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat akad nikah dia Islam. Berarti akad nikahnya sah. Surat nikahnya juga sah. Tapi nikahnya dengan murtadnya tadi ya itu rusak. Fasid namanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena waktunya sudah habis, barangkali ada yang perlu dipertanyakan, khususnya masalah ini, masalah nikah ini, atau masalah lain yang barangkali ada kaitannya, atau masalah lain yang hubungannya dengan Masjid Sabarillah, hubungannya dengan protokol kesehatan ini. Jadi mohon maaf ya, Masjid Sabarillah ini adalah masjid, saya ini kan hanya meneruskan saja ya, meneruskan perjuangan para pendiri perintis dan pendiri masjid ini adalah Al-Maghfurlah Pak Kiai Maskur, yang beliau ini ketuanya dulu, ketua panitianya, yang ya segala macam lah. Kemudian sekretarisnya Al-Maghfurlah Kiai Tul Hasan. Beliau ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama PBNU ya, PBNU. Ya. Jadi kami hanya meneruskan saja. Ya. Di Sabilillah ini mengikuti fatwa-fatwa ulama, khususnya ulama Nahdlatul Ulama, khususnya PBNU,
dan mengikuti pemerintah, ya. Mengikuti kebijakan pemerintah. Ini visi misi Majelis Sabilillah. Sebab sekarang ini ada pro kontra itu. Pro kontra. Jadi Majelis Sabilillah itu pertama mengikuti fatwa alim ulama Nahdliyin, yang kedua mengikuti kebijakan pemerintah. Nah, masalah corona ini juga begitu, ya. Jadi kan ada juga yang yang acuh tak acuh. Ada masjid yang sudah sama sekali tidak mengikuti protokol, ya, sudah nekat lah ya, bondo nekat. Ya. Tidak percaya dengan masker, tidak percaya dengan jaga jarak, tidak percaya dengan sebagainya itu. Ya itu ya silakan saja. Ya. Tapi Masjid Sabilillah tidak. Kita mengikuti protokol kesehatan, ya, yang menjadi kebijakan pemerintah kita. Ini perlu dimaklumi oleh semua. Dan saya mohon kalau pada hari ini barangkali masih ada yang tidak bermasker, ya, lain kali kalau ke Sabilillah bermasker. Kalau memang tidak, nanti di kantor itu ada persediaan masker baru, ya, gratis. Jadi sampai ke situ. Jadi kita nyiapkan, tidak hanya menganjurkan, nyiapkan tanggung jawab. Ya, sekali lagi, saya sangat sedih kalau nanti ada salah seorang, 2 orang terpapar gitu aja. Nanti Masjid Sabilillah ditutup, itu kan seperti di Surabaya, 16 masjid itu. Saya baca di koran dan juga di YouTube itu ada. 16 masjid ditutup hanya gara-gara ada salah seorang jamaahnya terpapar corona. Mudah-mudahan tidak menimpa Masjid Sabilillah. Makanya saya ya agak cerewet ya masalah ini. Ya. Ini maksud saya kita tegah, jangan sampai. Ya. Sebab kalau ditutup itu banyak korban, ya, banyak korban. Tidak bisa sholat Jumat, tidak bisa sholat jamaah, tidak bisa ngaji sama ini dan sebagainya. Itu harap dimaklumi. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan barangkali ada kekhilafan, kekeliruan dalam pengajian ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah pengajian ini kita akhiri dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.